Selamat datang di Utarakan Podcast. Karena yang di utara apa? Gue lupa. Karena semua yang di utara. Oke. Gue lupa lagi. Lanjut. Lanjut dari awal aja dari awal. Selamat datang di Utarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan Tidak selalu tentang selatan. Tidak selalu bermuara di selatan. Episode ini jangan ada yang lucu, harus serius. Aduh, anjing gua horor banget udah. Ulang. Udah lagi. Selamat datang di Utarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan Tidak selalu bermuara di selatan. karena apa yang diibaratkan Tidak selalu tentang timur. Nah, Tahu gua. aduh. Aduh anjir. Niatnya sebenarnya gue pengen horor sih ini tadinya. Nggak boleh ada lucu-lucu harusnya. Nggak ada ketawa-ketawa. Karena gue pengen mengutarakan horor-horor nih, Wih. pengalaman-pengalaman horor. Berhubung- Kebetulan kan kita selalu tag podcast kan di hari Jumat nih, Iya. ya kan? Tag podcast di hari Jumat, terus Malam. malam gitu kan. Ada gak nih kejadian-kejadian horor? Waktu pas lu balik dari tag podcast deh, pernah gak lu? Kalau pas tag podcast sih kayaknya nggak ada sih. Pas balik-balik malam, Masih aman. balik kantor. Balik-balik kantor. Tipis-tipis lah. Waktu itu kan kita pernah sampai jam 12 lewat tuh kan. Tag podcast. Oh iya, waktu pas yang pertama Iya, ya. Oh itu iya. sampai rumah gue jam berapa? Jam 1 kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Agak ngeri-ngeri sedep sih. Mm-mm. Sebenarnya ngerinya bukan ngeri karena hantu gitu ya. Malah yang beneran bukan hantu gue lebih ngeri. begal. Lebih horor menurut gue itu. Tapi waktu pas kita tag podcast tuh ada suara kan ya? Iya. Nah itu tuh, ya kan? Oh yang lu kasih tau itu ya? Nah, Udah lu cari belum itu suaranya apa? itu emang anak kecil teriak gitu. Masa sih? Serius anak kecil teriak. Gitu. Lu kali teriak. Enggak serius gitu, Gi. Di ruangan sebelah. Masa sih? Iya. Serius itu. Wah, kocok sih itu. Asalnya gue cari kan kagak ada nih. Gua cek di sana kagak ada yang lagi ngebor atau apa, nggak ada nggak ada proyek-proyekan. Lagi nggak ada, itu emang anak kecil teriak aja gitu. Mana ada malam proyekan, Ki? Hah? Mana ada malam Ya proyekan? kalau proyekan ke perbaikan pasti malam Gi. Oh iya sih, iya benar. Ada juga sih. Proyekan pasti malam, kayak nempel dinding, vinil, lantai pasti malam. Iya. Itu. Jadi biar nggak ganggu kerja di pagi sampai malam kan. Iya sih. Tuh. Iya. Ya, gue berusaha untuk positif aja sih. biar tag-nya aman-aman aja gitu. Ntar pas udah tag-nya aja gitu, paniknya. Tapi gue pernah deh, kalau misalnya ngomongin horor ya, yang baru-baru inilah, yang sekarang tuh pernah tuh gue nginep di kantor, gitu. Jadi pernah nginep di kantor, gue ngedit sampai jam 3 pagi, Oke. gitu jam 3 pagi. Dan itu tuh gue mau tidur sama temen gue nih, kita di kantor. Terus pas mau tidur, nih semua pintu udah ditutup semua nih, gitu kan. Terus tiba-tiba gagang pintu, cetek. Pintu udah tutup kan tuh tadi? Itu udah tutup semua tuh Gi. Terus? Kita bangun duaan, saling lihat-lihatan. Buka gak? Nggak usah deh. Ya kayak kita bingung juga ya, takut ya. Iya. Ya udahlah akhirnya. Lo buka? Enggak. Tidur. Sumpah. Lu tidur masih suara nggak tapi? Enggak. Cuma dua kali 3 kali lah. Gitu. Tapi lo lihat itu bergerak maksudnya? Gerak. Sumpah gerak. Bukan suara ya, bukan ya? Bukan. Suara itu pintunya. Kenapa gue jadi merinding? Anjing beneran merinding lagi. Dingin. Itu serius Gi. Anjir, beneran gerak masalahnya. Waduh gila, serem sih. Biasanya kan kalau gitu suka ada, wah siapa manggil gitu. Lu nggak manggil gitu, cuman Gue manggil. Oh. Nah gue manggil, "Oi, satpam bukan?" Ah. Nggak ada suara. Oh. Sumpah. Gue merinding tuh masih gue. Nggak ada suara. Udah pada di sini dingin ya. Tuh cerita begini gue jadi merinding. Nggak ada suara sama sekali. Jam 3 pagi. Kalau misalnya satpam ngontrol tuh paling jam 12 gitu kan. Pagi ngapain? Jam segitu lagi. Iya sih, belum mau buka juga kan maksudnya. Iya. Kalau mau subuh mendingan OB. Iya. Gitu, udah jam 3 masalahnya. Sering gue lihat hal kayak gitu nih kalau di film-film kan disamperin gitu. Tapi kalau lu sendiri ketika ngalamin hal itu tuh
lu sempat berpikiran mau nyamperin gak sih maksudnya, atau lu penasaran nih kalau nggak gue buka takutnya keterusan, apakah gue diemin ntar dia tiba-tiba nongol gitu. Karena gue suka mikir kayak gitu Ki, ketika ada momen kayak gitu gue langsung suka teringat pengalaman gue nonton film nih, pilihannya kan cuma ada lu mau nyamperin apa lu tinggalin gitu. Nah, sebenarnya sih gue pengen aja nyamperin Gi, cuma kondisinya gue ngantuk. Oh, Asli, itu takutnya nggak siap ya? Iya, takutnya nggak siap aja gitu. Oh iya. Takutnya waktu pas gue malah pengen tidur malah pingsan kan. Oh iya bener. Kalau misalnya kayak waktu pas yang kemana tuh pas kita take podcast itu kan gue cari kan. Iya. Itu. Karena lagi nggak ngantuk. Karena lagi nggak ngantuk. Karena gue penasaran nih berisik banget nih gitu kan, kita lagi take podcast berisik nih siapa nih gitu kan. Tapi nggak ada orang sama sekali gitu. Nah kalau misalkan yang di ruangan-ruangan gue nggak pernah mau ngecek karena gue tahu gitu di ruangan-ruangan pasti ada. Oh iya gitu. sih bener-bener. Karena pernah juga tuh kata teman gue ada yang anak kecil lari-lari kayak Di gitu. ruangan maksudnya? Iya di ruangan. Gitu di kaca ada. Dan waktu itu gue juga pernah ini kali kedua di kantor. Nah jadi itu jam 3 juga, tapi 3 sore. 3 sore? 3 sore. Nih jadi ceritanya gue pengen ngedit nih di kantor kan, biar ada wifi sekalian. Gue baru nyeduh kopi, nyalain rokok, buka laptop, buka YouTube, buat lagunya biar nggak sunyi-sunyi banget. Nah jadi di depan komputer gue sama teman-teman gue ada TV gede. Oke. Itu ada TV gede yang emang kita kalau meeting pakai TV itu, gitu kan. Nah udah gitu tuh, terus tiba-tiba tuh TV nyala sendiri. Kayak timer kali? Enggak, masalah tuh remote-nya ada di bawah TV-nya. Ini kan smart TV nih. Kalau smart TV kan mau nggak mau kan pas nyala mereknya dulu, udah gitu baru kan nongol kayak menunya mau YouTube, Netflix atau apa kayak gitu kan. Nah ini mah langsung nyambung ke YouTube lagu, tapi bukan lagu yang gue setel, lagu Jawa. Oh fix itu Pak, tidak bisa dilogikakan kayak gitu. Iya gue juga nggak bisa, sumpah gue merinding ya, asli. Masih susah ya mau masukin ke logikanya tuh susah gitu. Asli, serem waduh gue anjir. Dah gue berusaha nggak panik nih. Lu matiin TV-nya? Iya gue pasti gue matiin. Kira-kira dia lu tungguin gitu. Gue pasti gue matiin. Masalahnya di ruang sebelah juga nggak ada orang. Gue berusaha nggak panik. Dia bilang, astagfirullahaladzim, gue baru nyeduh kopi, gue mau ngedit, ya Allah, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba pas gue, ya udah gue lanjut nih, nyari-nyari lagu buat editing. Tiba-tiba di belakang gue dingin banget gitu. Padahal AC kali. Nah, padahal AC-nya kan di depan gue. Semakin merinding, makin menggigil. Bukan sugesti ini karena gue nggak mengsugeskan diri gue itu apa-apa gitu kan. Karena ya udahlah, alamku, alammu gitu gue mikirnya gitu kan. Makin dingin. Terus cercet lampu nyala cetak. Oh, iya. Redup mati. Iya, masalah jam 3 sore. Hari Minggu. Oh iya, sore tadi ya? Iya tuh jam 3 sore hari Minggu. Ya Allah. Oke, ya udah gue bilang itu. Gue balik, tapi tunggu dulu, gue bebenah dulu, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue nunggu sih balik. Izin gak tuh? Iya. Ya mungkin mereka juga nggak mau diganggu Iya sih. Gitu. Enggak, maksudnya lucunya aja lu sampai izin gitu maksudnya. Ya udah bentar, gue mau bebenah dulu nih, gue pulang gitu kan. Seolah-olah lu kena balik gitu. Iya, gue balik gitu. Iya, itu kayak ibaratnya digituin aja Iya sih, bener. Iya bener gak sih? Kayak ibaratnya ya udah lu udah Senin sampai Jumat gitu kan. Iya. Udah ini bagian gua kayak gitu tuh kan lu. Sumpah kayak digituin. Yang emang kita juga nggak bisa ngelihat gitu kan. Mungkin itu terjadi karena lu nggak panik Ki. Jadi maksudnya lu menalarkan, iya lu disuruh pulang gitu. Coba kalau lu panik nggak kayak gitu ceritanya kayaknya. Ya laptop gua tinggalin sih. Bener kan? Kalau orang panik pada umumnya langsung gerabak-gerubuk gitu kan, ditinggalin. Untungnya lu nggak panik gitu kan. Nah, itu juga pernah terjadi di ruangan sebelah tuh. Sore? Enggak, ini malam. Jadi malam, kita beneran malam nih. Ini kita semua di ruangan divisi gua balik nih. Oke. Di ruangan divisi balik masih ada OB tuh. Malam Jumat itu. Malam Jumat. Oke. OB lagi ngepel gitu. Salawatan nyetel YouTube. Ya Nabi salam alaika gitu kan. Terus tiba-tiba lagunya keganti sama suara Ini beneran maksudnya? Iya seriusan itu di TV-nya. Suara gitulah, yang suara ketawa gitu. OB yang astagfirullahaladzim. Gue juga masih merinding gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung keluar tuh OB teh. Ke ruangan lu? Pak kunaon? Gue nanya gitu kan.
sok iseng ya katanya gitu kan. Nah. Iseng apaan Mbak? Eta TV katanya gitu. Hmm. Disetelin kos gitu. Mana karge keluar gitu kan. Lah kan itu apa dia? Enggak, jadi kan di YouTube nih, ya kan TV-nya Smart TV kan. Oh Smart iya, TV. iya iya. Oh gue kira nyetelnya pakai HP gitu. Enggak, Smart TV gitu. Jadi Oh, langsung di dari TV. YouTube. Di Ini YouTube TV yang tadi nih. enggak, TV yang di ruang Oh, sebelah. beda nih. Beda lagi. Beda TV di kantor lu bermasalah semua kayaknya ya? Iya, kayaknya sih gitu sih. Beda divisi Di-hack gitu. Kayaknya sih gitu sih, Gi. Dia masuk ke ruangan lu. Iya. Tapi lu ngedengar suara itu maksudnya? Enggak. Oh, itu kata OB yang tadi. Iya. Oh. Gue kira kedenger sampai ruangan lu. Enggak. Terus lu keluar masih nyetel lu. Dia langsung matiin. Oh, langsung mati. Sama kayak kejadian kayak gua, langsung matiin. Ya udah pulang. Iya. Canggung sih. Masalah kata lu kayaknya. Kayaknya sih gitu sih, Gi. Serem sih gua anjir. Serem. Lu pernah gak punya pengalaman serem kayak gitu, Gi? Kalau di tempat kerja sih katanya sih ya banyak. Cuman kalau gua pribadi gua nggak sempet ngerasain itu, tapi beberapa temen bahkan satu tim gua gitu kan. Gua waktu itu kan pernah di bagian elektronik dan itu tuh punya gudang gitu. Gudangnya emang rada tertutup. Nah, awalnya kalau misalnya gua setiap masuk pagi tuh gua biasa aja kan. Kalau baru datang nyalain lampu, maksudnya buat nerangin gudang, nerangin area gitu. Nah, tapi semenjak ada cerita kayak gitu, gue jadi panik kalau mau matiin lampu. Oh. Jadi gue bilang, awalnya gue maksudnya tipikal orang yang mungkin karena belum ngerasain banget, jadinya susah gitu. Maksudnya gue harus menyikapinya kayak gimana gitu kan, kayak percaya nggak percaya. Nah, temen gue bilang katanya dia pernah ngeliat di gudang gitu kan, ada sesuatu di situ. Ah, masa gue bilang, maksudnya gue dari opening, maksudnya gue udah lama di situ, gue tahu bongkarnya gudangnya kayak gimana gitu, sampai rapinya sekarang gimana. Ya alhamdulillah maksudnya belum sampai ngelihat kayak gitu. Kalau lu dari peletakan batu pertama udah ada Iya. tuh. Gue tahu nih bobroknya gudang belum jadi gudang gimana gitu kan, sampai sekarang jadi rapinya. Nah semenjak diceritain kayak gitu, gue jadi kayak was-was gitu. Ya gue bilang kalau gue masuk pagi nih, gue nggak jadi, biasanya jam 8 kan udah turun ke area buat nyalain lampu. Karena gue tunggu deh, jadi gue jadi panik juga gitu kan, takut jadinya. Kalau itu sih lu kesuges sih. Iya. Itu kesuges jadinya lu. Ya maksudnya gue harusnya apa sih gitu kan, udah biasa aja gitu. Gue sempat berpikir kayak gitu orangnya. Yang tadi gue bilang, lu akan menyikapinya kayak gimana? Gue kebayang-bayang mulu kalau nonton film kan. Pengalaman nonton film, wah anjir kalau gue digep, digituin kan, gimana ya gue, takutnya gue nggak siap gitu. Oh, ngomong berarti jatuhnya kalau berarti itu kan nggak penampakan ya? Iya. Lu pernah gak ngeliat penampakan? Jujur selama hidup gue belum. Wah gila, gue pernah. Gue nggak tahu deh, gue masih bingung ya, maksudnya melogikakannya gimana gitu, karena gue belum pernah ngerasain. Gue pernah 2 atau 3 kali deh kalau nggak salah deh. Jadi waktu itu Umur lo berapa itu? ini SMP kalau nggak salah, SD. Ini SD pertama nih gue SD nih. Jadi gue kan emang dari kecil tuh hobi lari nih, gitu. Dari hobi lari, jadi setiap pagi, setiap habis subuh tuh gue lari pagi. Jadi dulu di rumah gue kan sebelum di sini nih, dari rumah sampai tempat lari ya bisa deket lah ibaratnya gitu. Gue sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Gue lari nih pagi nih gitu kan. Nah di sebelah kiri deket rumah gua tuh ada sekolahan. Sekolah tuh sekolahan gede gitu, sekolahan STM lah, sekolahan STM. Nah udah gitu tuh banyak pohon-pohon banget tuh, pohon bisbul lah. Bisbul, buah bisbul. Kayak gue pernah dengar. Ya, yang banyak bulunya itu. Oh iya. Ya, yang gatal-gatal tuh gitu. Nah itu tuh buah bisbul tuh. Terus pas lagi lari pagi, set, ada kain putih gitu Gi. Di pohon bisbul. Jam 8 pagi? Enggak. Jam setengah subuh tuh berarti 4:30. Jam itu 5. paginya tuh subuh maksudnya? Subuh. Gua lari tuh subuh gitu. Itu jam 5 lah kayaknya, bener jam 5. Udah jam 5 tuh gue lihat, astagfirullahaladzim, udah bodo amat lari lagi gua. Itu gitu. Terus gue penasaran kan ya. Gue tuh orangnya penasaran gitu. Makanya waktu pas itu kan gue samperin kan. Gue cari tuh ya. Akhirnya pas gue balik lagi tuh, kok gue penasaran ya. Dari ujung sekolah itu, nah gue balik lagi nih, udah nggak ada. Iya itu bener berarti Gi. Maksudnya kalau tapi lu lihat yang lu lihat tuh kain doang gitu. Iya kain, nggak sampai ke atas sampai muka. Enggak, takut gue Gi. Berbentuk enggak? Enggak, Cuman kain doang. putih, gitu.
Wah itu serem banget sih Gi. Gila itu SD tuh. Nah pengalaman SMP ada lagi nih yang kedua nih gue nonton. Jadi waktu itu gue balik Jambore kalau nggak salah Pramuka tuh. Iya. Gue balik Jambore. Malam dong berarti? Malam. Balik ke sekolah dulu nih buat apa? Balik-balikin barang kan. Oke. Ini Jadi- sekolah lu angker nih biasanya. Iya sekolah emang biasanya angker kan. Iya, serius Gitu ya. ya, Bang. Sekolah lu angker gitu? Enggak tahu, gua enggak pernah. Oh nggak pernah ya? SD nggak- SMP? enggak. Enggak. Oh. Ya kayaknya enggak pernah ada pulang malam juga gitu, sore paling sore. Iya, lu kan emang nggak pernah nongkrong juga Iya. ya, nggak punya temen sih Anak lah, anjing. rumahan gua. Rumahan. Lanjut. Udah gitu rapiin barang, ya kita mau ke WC nih. Nah jadi kalau WC Malam kan jam berapa nih? Malamnya jam berapa? jam 9. 9 malam, Oh. sampai dari Cijeruk sampai Bogor tuh sampai jam 9 malam lah. Mhm. Akhirnya WC itu kan biasa sampingan dong, cewek cowok. Iya, Nah, benar. kan? Nah, jadi dibanding harus lewat belakang, lewat belakang yang harus langsung ke cowok kan jauh tuh muternya. Oh, Gitu. iya. Nah, iya, jadinya oke. langsung bablas nih lewat Cewek. cewek gitu kan. Nah, di WC cewek kan selalu ada cermin. Benar. Emang cowok enggak ada? Nggak ada. Oh. WC cowok tuh jarang ada cermin. Gue gak pernah di SD, sekolah gue gak ada cermin soalnya. Iya. Gue taunya di mall. Di mall juga ada soalnya cowok-cewek. Iya benar sih. Iya Iya kan, makanya Bener, aneh. bener. Iya di sekolah tuh cowok nggak ada cermin, cewek ada nih pasti buat nyisir kan. Iya. Nah pas di WC cewek itu ada penampakan cewek Gi. Bener tuh, itu bener banget tuh di Rapi. kacanya. Penampakannya rapi maksudnya. Enggak, acak-acakan, pokoknya rambutnya acak-acakan. Ini gue masih inget nih, ini merinding banget sumpah gue. Ini acak-acakan Ini lu dan jarak cerminnya tuh gimana maksudnya? sekitar Lu gua hadap-hadapan apa? enggak Gi, pokoknya tuh Kayak ngelewatin cermin aja gitu. jadi ibaratnya kayak ada sekat gitu kan, pas mau belok, astagfirullahaladzim, Oh. gitu tuh gak? Berarti di sebelah lu cerminnya. Enggak, jadi di depan gue, jadi Oh, di ibaratnya depan. kayak gini nih. Ah. Nah nengok, astagfirullahaladzim, Oh. gitu. Iya. Gitu. Jadi jadi saling pas nengok depan langsung mundur lagi gue. Terus gue bilang, kak jangan lihat dah, takut gue. Kenapa lu katanya? Itu barengan tuh. Lihat aja di kaca dah, kalau lu berani sama nggak percaya mah. Apaan? Astagfirullahaladzim, Dia bener juga masih ngeliat. masih ngeliat nampakin diri dia. Di kaca rambutnya berantakan, pakai baju putih, matanya merah nyala. Serem gila. Gila tuh gue merinding itu, sumpah tuh gue merinding banget. Tapi pas lu lihat dia juga ngelihat apa emang kayak takutnya kan cuman ada gitu kayak dia ngeliatin lu lewat kaca atau Gua nggak Oh, tahu. lu cuma sekilas Iya, cuma doang ya? sekilas gitu doang. Gitu. berbentuk ada orang gitu Iya. di kaca. Gila, dan itu gua nggak bisa gerak Gi. Asli gua nggak bisa Iya gerak sih, banget. kalau orang takut tuh biasanya emang gitu tuh. Gila. Saking paniknya. Serem sih gua tuh anjir. Tolong bawa gua bilang gitu, gua nggak bisa gerak. Sumpah. Udah di bawah gua. Udah jalan. Jalan akhirnya nggak jadi tuh pada ke WC. Sumpah. Semenjak hari itu baru tuh tersebarlah isu. Gitu. Ada penampakan di WC cewek kayak gitu. Langsung udah geger sekolah tuh. Iya, jadi tersebarlah dari cerita-cerita dari angkatan gua. Terus kan biasanya tuh adik sama kakak kan satu sekolah misalnya Iya, gitu kan. Nah, sebar-sebaran lah. Serius tuh gini. Akhirnya tersebar gitu. Angker jadinya tuh WC. Kacau. Akhirnya setelah itu WC itu kacanya dicopot. Jadi nggak ada kaca sama sekali. Gitu. Ya padahal nggak harus lewat kaca juga dia bisa. Iya nampakin sebenarnya sih. dirinya. Iya benar juga sih. Tapi ya di umur-umur lu sekarang gitu misalnya atau tahun-tahun ini yang ketika lu udah nggak sekolah gitu. Berarti cuma di kantor doang tadi. Di kantor Tapi doang. nggak ada penampakan. Nggak ada penampakan. Terakhir berarti penampakan pas SMP itu. SMP itu, alhamdulillah sih, jangan lagi lah. Udah takut gue, udah kapok. Kalau untuk penampakan sih kayaknya belum. Ya yang gua rasa belum pernah gitu. Kalau ngerasain pernah. Nah mungkin setinggi-tingginya gua maksudnya mengalami hal itu ya paling cuma sekedar merasakan, itu pun juga nggak di lingkungan kerja ataupun misalnya lagi di sekolah ataupun di mana Ki. Kalau gua biasanya waktu itu dengan sadar ya, maksudnya setelah dewasa yang pernah gua rasain itu pun katanya gitu. Gua sempet aneh dan itu pun juga katanya. Jadi pengalaman yang gua rasain itu ketika waktu naik gunung Ki. Kata orang kan kalau misalnya ya tempat gunung kan masih Angker. suci atau ini kita nggak boleh sembarangan gitu kan. Dan kalau gue lihat juga emang
banyak temen juga yang pernah ngerasain hal-hal aneh. Tapi kalau di gua sendiri, gua justru nggak ngerasain justru sebenarnya. Kalau dia nggak ngasih tahu, gua nggak tahu itu Ada kita tuh lagi diinin sama goib lagi gitu kan. sama astral gitu. Iya. Jadi ceritanya Gunung Pangrango. Oke. Nah itu pengalaman soalnya bakal gue inget terus soalnya. Harusnya waktu gua mau sampai puncak itu maghrib. Posisinya maghrib, gua mau sampai puncak dan kalau diestimasiin waktu, ini berdasarkan cerita dia nih ya katanya, deket kok, tapi maghrib kita break dulu aja, kata sebentar. Iya, oke gue paham gitu misalnya. Kita break maghrib, sampai puncak berapa menit lagi? Gue tanya kan, enggak sih, enggak lama katanya. Mungkin 15 menit lagi. Oh deket dong, jangan 15 menit dekat. Nah, udahlah, maghrib beres, oke, kita lanjut. 15 menit nih, gue dengan posisinya udah gelap dah pokoknya kan, cuman emang waktu itu cuman pakai headlamp doang center gitu. Jalan, gua nggak ngeh tuh di ketika jalan, gua emang agak nunduk karena gua itu first time untuk jalan malam. Gua nggak punya pengalaman dan gua orangnya jujur gua takut, tapi untuk mengalami hal kayak gitu gua belum pernah. Justru kan katanya biasanya kalau orang takut tuh malah lebih sering ya. Tapi gua nggak tahu tuh, gua udah takut aja, maksudnya takutnya nggak sepanik yang nggak bisa gerak dan lain-lain, tapi gue takut gitu maksudnya kan. Gue jadinya nunduk aja tuh, gue inget banget nunduk. Selang berapa waktu gue perhatiin katanya 15 menit gitu kan, tapi kok ini udah masuk setengah jam. Terus dia bilang berhenti, kita disasarin nih katanya nih. Lalu berapa orang rombongan? Bertiga. Oh bertiga doang? Bertiga Wah lu doang. gila lu, jalan malam 3-an doang? Iya. Udah gila. Maghrib lagi, habis maghrib. Udah gila lu, udah gila sih lu. Ya kan udah mau nyampe, ya udah tanggung gitu kan, daripada nggak ada tempat camp juga untuk istirahat. Emang karena kesorean gitu kan. Harusnya sebelum gelap, aturannya kan sebelum gelap udah buka tenda, udah rapi gitu. Emang karena molor aja itu, jadinya mau nggak mau gitu terus ya. Berhentilah dia bilang. Lah kenapa? Gue bilang berhenti. Kita disasarin nih katanya. Ah masa gue nggak ngeh ya? Sasarin beneran? Iya. Soalnya harusnya udah sampai nih. Oh kita nggak nyampe. Jadi pas emang mau nyampe itu tuh untungnya medannya itu datar Ki. Jadi tuh sebenarnya kalau terus gue pikir kan, iya juga ya, masa 15 menit harusnya udah nyampe gitu kan. Kok jalan gue inget ke belakang kayaknya cuma muter. Iya kayak meskipun gue belok kiri belok kanan kayaknya tetapnya ke arah kanan gitu, kayak arah muter gitu. Diam dulu lah kita, ya udah istirahat dulu bentar, nenangin pikiran nih. Kalau kata kita mungkin baca-bacaan apa gitu, gue nggak ngerti dah ya. Katanya sih kita udah di tempat itu, mungkin dia kan kena apal medan kali ya. Udah di tempat itu sekitar 3 kali lebih katanya. Oh. Iya, gue nggak tahu kan, gue nggak pernah ke situ ya, jadi gue nggak hafal medannya. Oh ini pengalaman pertama lo ke Gunung Pangrango? Jalan malam dan itu lagi di Gunung Pangrango. Gitu. Tapi ke Gunung Pangrangonya udah ke berapa kali? Udah lebih dari. Oh ini yang pertama kali pertama juga? Juga ke Pangrangonya. Yang pertama dan jalan malam. Iya. Udah gila emang. Kemalaman gitu. Gila. Kemalaman. Gila emang lu gila. Kemalaman. Gila. Nah udah tuh berhenti kan. Set berhenti, dia doa gitu, ya kita doa aja lah, maksudnya istirahat sekalian doa gitu. Oke, gue ikutin aja, gue sebagai pemula juga kan. Set, dah kita berangkat. Gak lama, gak sampai berapa menit, nyampe puncak. Kan percaya nggak percaya gue jadi ya. Jadi kesuges lagi lo. Iya, gila beneran tadi kita muter ya. Gue ngerasanya ya udah gue nikmatin jalan aja gitu kan. Soalnya pas dia bilang kita diputerin terus kita istirahat, gue beneran nunduk itu, asli gue nunduk, gue cuman megang pundaknya doang. Gue biar gue nggak tahu gitu maksudnya, pegangan pundaknya gue ngikutin aja jalan gitu kan sampai 15 menit nyampe. Gokil, gue bilang mau nggak percaya tapi ngerasain gitu kan. Oh ini gue bilang kayaknya orang-orang yang ngerasain hal-hal gue. Tapi kalau misalnya beberapa temen juga kadang mungkin sampai lihat katanya. Tapi gue nggak tahu sih apa yang harus gue lakuin kalau misalnya itu. Jangan sampai lah lo, gila. Dibilang nggak percaya tapi nyata gitu kan, ngerasain gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita nggak ngerasain sendiri kan kita nggak tahu jadinya mau merespon kayak gimana. Ya mungkin lu ngarang gitu kan. Tapi kalau misalnya lu ada di momen itu dan pernah merasakan, lu mungkin ngerti jadinya. Iya. Sering sih kalau misalnya emang di banyak pendakian, kalau apalagi katanya kalau misalnya orang yang sensitif yang bisa ngeliat-ngeliat gitu kan, udah rame dah kalau kata lu. Nah itu si B tuh, si teman gue si B. Nah itu tuh tipe modelnya kayak gitu tuh. Sensitif gitu ya. Sensitif. Gampang terus
cerita-ceritain gitu kan, mepet-mepet cewek dari situ. Gisoh-gisohnya bisa gitu kan. Sok-sok mistis gitu. Emang si B itu temen gue yang paling wadaw namanya. Wadaw udah gak bisa di apa-apain lagi tuh pokoknya tuh teman horor. Horor juga nih sebenarnya, kayak misalkan di kantor gitu kan ya, terus bilang gue nitip dong pakai duit lu dulu ya. Nah itu horor tuh. Serem banget itu. Itu serem banget. Ntar gue ganti besok. Iya. Besok. Besok. Ya kan dibilang sih besok, bener iya, dong. Iya bener sih. Ada lagi, yaudah pakai duit dulu dah, nanti ketemu lunas. Iya. Bener, pas ketemu lunas bagoy. Dia Serem banget itu. Serem banget. Itu paling horor tuh juga tuh. Horor banget sih Ki, sumpah asli. Gue hampir nggak bisa cerita lagi sih. Takut gue Ki. Tapi gini aja deh, biar berbagi pengalaman juga, saling mengutarakan. Iya, betul. Itu pengalaman horor yang bisa gue utarain, dan itu juga pengalaman horor yang bisa Anggi ceritain. Tapi gimana cerita dari teman-teman ataupun para pendengar gitu kan ya. Bolehlah bisa berbagi cerita, mulai dari yang punya WhatsApp kita berdua, boleh bisa langsung atau ke tele, atau mau ke di Instagram atau di komen. Bisa tuh di Instagram, kita kan udah mulai upload di Instagram juga. Bisa tuh di Instagram, bisa di follow di Utarakan Podcast. Diutarakan.podcast. Oh iya, diutarakan.podcast bisa dicari. Follow ya. Di follow juga di Spotify-nya dan juga di Instagram-nya. Sama di YouTube juga kita udah ada tuh. Oh, YouTube udah ada. Tinggal bisa di-subscribe. Komen di mana dah. Yang enaknya aja. Ya, jadi yang penting lu ceritain lah pokoknya itu pengalaman horor lu. Oke, cukup lagi. Kayaknya udah malam juga ini Gi. Takut gue malam Gi. Apaan tuh? Apaan anjir?